Oke, mari kita langsung kita bedah nih bab 12 dari sumber kita. Fokusnya kali ini tuh dua hal yang katanya sering kelewat, tapi penting banget buat mencapai tujuan. Urgensi sama akuntabilitas. Kita coba kupas tuntas ya, gimana sih dua hal ini bisa jadi pendorong buat kemajuan Anda? Betul sekali. Dan menariknya ya, bab ini tuh menggarisbawahi gimana kesadaran kita soal ya waktu hidup yang singkat ini, itu bisa jadi bahan bakar yang luar biasa loh. Oh, jadi kayak pengingat gitu ya? Iya, semacam itu. Urgensi sama akuntabilitas ini ibaratnya kayak kompas sama peta gitulah. Bantu kita tetap di jalur. Apalagi pas kita mulai ngerasa nyaman, atau justru mungkin baru aja meraih sedikit sukses. Biasanya kan di situ tuh kita jadi gampang lengah, ya kan? Bener banget. Sering kejadian tuh. Penulisnya juga bilang ya, hidup ini emang nggak panjang, tapi jangan sampai kesadaran itu malah bikin kita takut gitu ya. Malah harusnya jadi energi. Tepat. Ada contoh menarik soal pengalamannya dia pas sakit valley fever itu. Kan kondisi fisiknya lemah ya, tapi pas dia ngerjain sesuatu yang berarti buat dia, bikin konten audio gitu. Podcast ya maksudnya. Iya, semacam itu. Itu justru ngasih dia energi baru. Nah, ini nih insight kuncinya menurut saya. Punya tujuan yang jelas, itu bukan cuma soal motivasi di kepala, tapi beneran bisa jadi sumber kekuatan, ya, fisik dan mental pas kita lagi butuh banget. Jadi mengubah cara pandang soal keterbatasan ya, bener juga. Dan rasa urgensi ini, menurut sumber ini, perlu kita ciptakan secara sadar. Istilahnya manufactured urgency. Jadi nggak cukup cuma, ya sadar aja waktu jalan terus. Oh, jadi harus diupayakan gitu ya. Gimana caranya tuh? Yang menarik, salah satu caranya itu dengan mendeklarasikan target hasil Anda ke orang lain. Tapi ya strategis, bukan sekedar pamer di medsos gitu. Ah, iya. Biar ada tekanan positif gitu ya? Nah, jadi kayak punya utang janji gitu yang harus ditepati. Itu bisa jadi dorongan eksternal yang kuat. Oke. Bikin urgensi itu satu hal, tapi gimana biar kita beneran jalan terus, konsisten gitu? Nah, di sini akuntabilitas masuk kan ya? Betul. Dan sumber ini punya pandangan menarik nih soal apa yang beneran efektif. Soalnya kayaknya kita sering salah kaprah soal ini. Pernah nggak sih Anda ikut misalnya grup dukungan gitu, tapi kok rasanya malah nggak maju-maju? Nah, persis. Bab ini nyorot banget kenapa grup pertemanan biasa itu seringnya ya gagal jadi wadah akuntabilitas yang efektif. Kenapa tuh kira-kira? Biasanya karena kurang ada harga yang dibayar, kurang ada investasi nyatanya. Terus, ya minim tantangan juga, malah bisa jadi tempat saling membenarkan alasan aja. Oh, jadi kayak enabler gitu ya istilahnya. Tepat, itu istilah yang dipakai penulisnya. Orang yang tanpa sadar malah dukung kita buat tetap di zona nyaman, bukannya mendorong perubahan. Oke, menarik banget. Terus gimana dong caranya bangun struktur akuntabilitas yang bener-bener nendang gitu menurut bab ini? Ada 3 pilar utama nih yang dijelasin. Yang pertama, investasi. Harus ada sesuatu yang Anda pertaruhkan. Bisa waktu, energi, mungkin reputasi, atau bahkan ya uang. Biar serius gitu ya, ada skin in the game. Nah, itu dia. Tanpa ini, komitmen gampang goyah. Gampang banget. Oke, pilar pertama investasi. Terus yang kedua? Pilar kedua, tantangan tingkat tinggi. Ini penting banget. Struktur akuntabilitas yang bagus itu harusnya mendorong Anda keluar dari batas nyaman, bukan cuma ngasih tepukan di pundak doang. Makanya tadi nyinggung soal hindari enabler ya. Betul. Kita butuh tantangan, bukan pemakluman terus-menerus. Sip. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga, perspektif yang kuat. Gini, kita semua kan pasti punya blind spot ya. Area yang nggak bisa kita lihat dari sudut pandang kita sendiri. Iya juga sih. Makanya butuh orang luar gitu yang punya perspektif objektif. Nah, disinilah peran coaching atau mentorship itu jadi sangat berharga menurut sumber ini. Oh, jadi nggak cuma dengerin curhat ya? Jauh dari itu, mereka itu ngasih struktur, nantang asumsi kita, dan bantu kita ngelihat potensi yang mungkin ya kita sendiri nggak sadar gitu. Potensi Anda. Oke. Jadi kalau kita tarik nih benang merahnya, buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini? Bab ini kayaknya ngajak kita buat berhenti sejenak dan refleksi jujur ya. Iya, betul. Coba deh nilai diri sendiri. Pakai skala 1-10 aja. Seberapa tinggi tingkat urgensi yang Anda rasain sekarang buat ngejar visi Anda? 1 tuh rendah banget, 10 tuh tinggi banget gitu ya? Iya, anggap aja gitu.
Terus, pakai skala yang sama, 1-10 juga. Gimana tingkat akuntabilitas Anda saat ini? Udah ada belum struktur nyata yang bikin Anda bertanggung jawab? Bukan cuma niat baik loh ya, tapi sistem yang jalan. Dan setelah nilai itu, langkah paling pentingnya apa, Li? Identifikasi satu aja langkah konkret yang bisa Anda ambil buat naikin skor urgensi tadi. Dan satu langkah lagi buat skor akuntabilitas. Nggak usah muluk-muluk. Mulai dari yang paling simpel, tapi langsung lakuin gitu ya? Nah, itu dia. Lakukan segera. Oke, kalau kita sambungin lagi ke gambaran besarnya nih ya. Urgensi sama akuntabilitas ini berarti bukan sekedar teori motivasi doang ya? Bukan, ini perangkat kerja praktis banget. Ingat gak tadi perspektif hidup atau mati yang disinggung penulis? Itu tuh soal memperlakukan visi Anda dengan keseriusan yang sama. Wah, dalam juga ya? Karena potensi Anda itu berharga banget dan waktu, ya, terus jalan, urgensi dan akuntabilitas ini tugasnya mastiin visi besar itu nggak cuma jadi angan-angan aja. Jadi bisa dibilang urgensi itu pengingat konstan soal nilai waktu kita, sementara akuntabilitas ngasih kerangka sama dukungan biar kita terus maju, gitu ya. Motong distraksi, fokus ke yang penting. Iya, kayak dua sisi mata uang lah buat kemajuan. Nggak bisa dipisahin. Sip. Sebagai penutup nih ya, ada satu pemikiran menarik lagi dari sumber ini. Seringkali kita itu sebenarnya tahu kok apa yang perlu dilakuin, bener nggak? Iya juga sih. Seringnya gitu. Masalahnya itu bukan di pengetahuannya, tapi mungkin di rasa takut atau malah kelumpuhan gara-gara kebanyakan mikir, kebanyakan analisis. Itu yang bikin kita nggak gerak-gerak. Analisis paralisis itu ya. Bisa jadi. Nah, akuntabilitas sama urgensi ini resepnya buat nobrak tembok mental itu. Jadi, pertanyaan buat Anda bawa pulang nih, apa satu aja struktur boleh buat ciptain urgensi atau buat bangun akuntabilitas yang bisa Anda terapkan mulai hari ini? Tujuannya? Ya biar Anda benar-benar nindaklanjuti apa yang paling penting buat Anda. Itu aja sih intinya.